Kembali lagi di YouTube channel info seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas 5 momen terbaik dari Nami sang navigator topi jerami. Penasaran dengan Nami? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe. 1. Nami memberikan dukungan penting melawan Oars. Ini adalah peristiwa yang sangat langka ketika seluruh kru topi jerami bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Dengan ukuran dan kekuatannya yang sangat besar, Oars merupakan ancaman utama di Thriller Bark, dan ancaman yang tidak dapat diatasi hanya dengan upaya solo. Episode ini merupakan akhir menarik dari pertarungan topi jerami versus Oars. Nami berkontribusi dalam upaya tim yang terkoordinasi saat mereka melancarkan serangan terakhir melawan penarik benua. Setelah dia mendinginkan udara dengan bola dinginnya, dia melanjutkan dengan tempo hujan untuk melembabkan raksasa kuno itu, memberi Franky kesempatan untuk membekukan kakinya melalui meriam super keren. Ini akan memberikan peluang penting bagi topi jerami yang tersisa untuk memberikan pukulan terakhir kepada Oars. Berdasarkan usahanya dalam pertarungan tersebut, Nami membuktikan dirinya sebagai unit support yang bisa diandalkan di seri One Piece, terutama dalam serangan tim. 2. Nami melindungi anak-anak Pang Hazard. Naluri keibuan Nami akan selalu muncul setiap kali seorang anak berada dalam bahaya. Di Institut Penelitian Ketiga di Pang Hazard, kelompok Nami bertemu dengan ruang kelas aneh yang penuh dengan anak-anak raksasa. Itu adalah hasil dari beberapa eksperimen tidak etis yang dilakukan oleh ilmuwan gila Caesar Clown. Untuk sesaat, anak-anak bersenang-senang bermain dengan Chopper dan Franky, namun tim Hazmat datang untuk menangani para penyusup. Awalnya topi jerami kabur, tapi saat anak-anak memohon pada Nami untuk menyelamatkan mereka, dia mengambil sikap dan tetap tinggal demi mereka. Nami mungkin memiliki kecenderungan pengecut di One Piece, tapi episode ini adalah pengecualian dari aturan tersebut. Dia langsung memberitahu Sanji bahwa dia tidak bisa mengabaikan anak-anak ini begitu saja. Keberaniannya terlihat sepenuhnya di episode ini, dan itu tidak bisa diambil darinya. 3. Nami menggunakan Zeus melawan Big Mom. Big Mom tidak pernah lebih mengerikan daripada saat dia sangat membutuhkan makanan di One Piece. Ketika kue pernikahannya rusak, dia dengan panik mengejar topi jerami dalam keadaan pikiran yang terganggu, tidak seperti puncak Alice in Wonderland. Pada titik seri ini, yang bisa dilakukan Luffy dan teman-temannya hanyalah melarikan diri. Namun, dalam adegan paling penting di episode tersebut, Nami menggunakan Homie spesial milik Big Mom untuk melawannya. Setelah dia memperkuat Zeus dengan Weather Egg, Nami meniupkan angin ke arahnya melalui klimatak miliknya, yang memaksa Zeus melepaskan serangan petir yang menghancurkan ke Big Mom. Hasilnya bisa dibilang serangan tidak langsung Nami yang paling kuat di seluruh seri. Itu hanya bisa digambarkan sebagai tiang surga yang mencapai bumi. Big Mom diprediksi bisa bertahan tanpa cedera, tapi episode ini menunjukkan potensi Nami. 4. Nami memaafkan Jinbe atas kejahatan Arlong. Jinbe memainkan peran tidak langsung dalam trauma masa kecil Nami. Dia bertanggung jawab membiarkan Arlong menjadi liar di East Blue padahal dia bisa menghentikannya sejak lama. Akhirnya, bajak laut Arlong akan menaklukkan Kepulauan Chonomi tempat Nami dibesarkan, yang mengakibatkan kematian ibu angkatnya, Belmere. Nami juga dipaksa menjadi budak kontrak selama beberapa tahun. Dapat dimengerti jika Jinbe merasa ngeri saat mengetahui apa yang terjadi. Pengampunan adalah tema sentral di One Piece. Meskipun Jinbe siap menghadapi hukuman apapun, Nami hanya memaafkan dan melupakan perbuatannya, yang membuatnya menangis bersyukur. Dia hanya menyalahkan Arlong atas rasa sakit dan penderitaannya. Ini adalah episode yang kuat karena Nami tidak membuat kesalahan seperti yang dilakukan beberapa manusia dan manusia ikan di arc ini. Dia tidak menyalip seluruh ras demi dosa anggota tertentu. 5. Nami akhirnya menghancurkan Nona Doublefinger. Untuk pertama kalinya dalam serial One Piece, Nami harus menghadapi petarung sejati dan muncul sebagai pemenang dalam situasi hidup atau mati. Miss Doublefinger adalah salah satu agen dengan peringkat tertinggi di Baroque Works. Dia dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi lancip dengan toge-toge Nomi, yang berarti Nami sangat terbatas dalam serangan jarak dekat. Tidak membantu jika Nami juga mencoba memahami cara kerja klimatak. Akhirnya, dengan pemikiran cepat dan penerapan cuaca yang kreatif, Nami menggunakan teknik pamungkasnya untuk mengalahkan Nona Doublefinger. Tornado Tempo mengirim agen tersebut terbang dalam pusaran yang berputar, menabrak beberapa bangunan dalam prosesnya. Episode ini adalah yang pertama dari sedikit pertarungan khusus Nami dalam serial ini,
karena dia lebih memilih untuk mengambil peran latar belakang. Meskipun demikian, ini adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah.